didampingi Pak Sekjen di DPR. Kemudian ada Bapak Kepala Kabak sedang melakukan penilaian tentang PMPZI, sedang ada di Makassar. Para tim penjamin kualitas dari Ijen yang dikomandani oleh Dr. Haji Tolha, auditor ahli media, Bapak-bapak Ibu sekalian, baik dari kantor wilayah ataupun dari perguruan tinggi keagamaan negeri. Alhamdulillah pada pagi ini kita dapat berkumpul bersama dalam rangka lebih tepatnya konfirmasi dari tim PK Ijen terkait dengan penilaian mandiri SPIP. Acara ini sedikit agak mendadak karena ada beberapa perbaikan tambahan khususnya instrumen yang diinput dalam penilaian mandiri SPIP. Semoga target kita tercapai untuk SPIP tahun ini. Harapannya meningkat. Sebagai catatan, kita pernah punya cerita yang kurang menarik di tahun 2022. Semoga pengalaman yang tidak menarik itu tidak terulang di tahun ini karena beberapa indikasi mengarah ke sana. Untuk lebih singkatnya nanti teknis terkait dengan nanti sini udah dibagi menjadi beberapa break room. Nanti silakan dibagi, ada sekitar 20 break room. Nanti didampingi oleh teman-teman dari PK Ijen. Sebelum kita mulai, mari kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara kita menjadi berkah buat semuanya, khususnya buat Kementerian Agama. Kami akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas arahan sekaligus membuka pada kesempatan pagi ini. Untuk selanjutnya mungkin ada yang mau disampaikan terkait dengan acara di pagi hari ini, tentu dari tim penjamin kualitas, yakni dari Inspektorat Jenderal. Untuk itu, guna mempersingkat waktu, kami persilakan kepada Bapak Tolha, Bapak Doktor Haji Tolha. Waktu dan tempat kami persilakan dengan segala hormat. Pak. Terima kasih Bapak Reza. Ya, sebelum saya mulai, banyak ralat ya dari saya Pak Reza ya soal penyebutan nama. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Bapak Ibu yang saya hormati, Kepala Biro Ortala yang diwakili oleh Ketua Tim Bapak Dr. H. Hidayat, Bapak Reza, Bapak siapa lagi yang ada di ruang Ortala ini? Bapak-bapak, ibu-ibu, satuan kerja pelaksana tim pembangunan SPIP ya, atau pembangunan ZI. Pembangunan SPIP terkait ada 65 satker yang telah selesai dan 46 satker yang dilakukan PK. Mudah-mudahan semua yang hadir di sini, teman-teman dari satuan kerja, baik eselon 1, PTKN maupun Kanwil, ada terlibat, yang terlibat itu ada yang tim teknisnya ya. Jadi kalaupun ada pejabat yang hadir,
tapi didampingi oleh tim teknisnya juga karena ini sudah ke ranah teknis, jadi ya tidak mispersepsi atau salah informasi, tidak tepat informasi gitu-gitu. Yang selanjutnya yang saya hormati dan saya banggakan teman-teman tim PK, tim inspektorat dari mulai Bu Dalmis, Pak Dalmis, para ketua tim dan anggota yang berjumlah ada 30-an orang. Mudah-mudahan hadir semua pada pagi hari ini. Bapak Ibu sekalian, eh, izin saya share screen ya. Izin saya share screen. Oke. Sebelumnya suara saya kedengaran ya, Bapak Ibu. Eh, Sesuai apa yang dilaporkan oleh Biro Ortala kepada kami bahwa Satuan Kerja Pelaksana Penilaian Mandiri SPIP 2025 itu ada 117 satker yang melaksanakan PM. Yang selesai melakukan PM yaitu ada 65 terdiri dari 9 eselon 1, 38 PTKN, Kanwil Kemenag Provinsi ada 18 yang selesai dan kemudian kami memilih dari yang ada itu untuk dijadikan dilakukan PK SPIP-nya sebanyak 46 satker. Kenapa kemudian ketemu 46 satker ini? Karena basisnya adalah basis anggaran. Jadi perlu diketahui bersama teman-teman satuan kerja sampel bahwa untuk tim PK SPIP itu minimal total adalah 40% dari total anggaran Kementerian Agama. Jadi kami sudah berkoordinasi dengan tim Biro Tata juga untuk menentukan ke 46 satker ini. Mungkin Bapak Ibu yang sudah dikomunikasikan dengan teman editor itulah yang dilakukan PK, tapi mungkin yang belum dikonfirmasi mungkin yang tidak dilakukan. Nah, untuk satuan kerjanya Ibu ini ya nanti silahkan dari 65 satker yang hadir di sini ada 46 satker ya eselon 1 semuanya kecuali Ditjen PHU yang sampai saat ini masih dia ada di Kementerian Agama yang tidak dilakukan PK. Maksudnya ada 13 kanwil. Ya, silakan mungkin bisa diperhatikan, tidak perlu saya sebutkan satu persatu dan ada 24 perguruan tinggi keagamaan negeri dari universitas, institut ya. Jadi ada juga dari perwakilan dari IAHN, dari IAKN ya. Nah, ini jumlahnya 46 ya, Bapak Ibu. Selanjutnya, setelah kita melaksanakan kurang lebih 3 minggu melakukan PK, terus kami berkoordinasi dengan tim Ortala, ada catatan-catatan umum yang kami temukan ya, yang kami simpulkan terkait pelaksanaan PM, SPIP, Satuan Kerja Sampling. Yang pertama, terdapat nilai pelaksanaan mandiri SPIP masih di bawah C ya. Ini mungkin karena apa? Karena di tahun-tahun sebelumnya itu sudah ada komitmen Audio. antara tim aku suara dengar nggak? Jelas dong. Jelas, Mas Tolha. Lanjut, Pak Tolha. Jelas sekali, Pak. Lanjut, Pak. Oke, oke jelas ya. Baik, saya lanjutkan ya. Kenapa masih di bawah caranya komitmen dari tahun-tahun sebelumnya ini karena komitmen ya bahwa PM itu bahwa PK-nya itu minimal C. Ya, kalau misalnya
PM-nya di bawah C, maka tidak mungkin PK dilakukan nilai C itu ya. Tentu kenapa di nilai C tentu juga didukung dengan dokumen-dokumen yang sesuai dengan nilai C tersebut. Yang kedua, kelengkapan dokumen belum lengkap atau belum terpenuhi, bahkan teman misalnya LKJ gitu ya, LKJ-nya masih 2023 disampaikan gitu ya. Dokumen punya satu bersangkutan, jadi ada satker A, isinya satker B, bahkan di luar satker Kementerian Agama isinya dokumennya gitu ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu mencontoh atau mengcopy paste dari berbagai sumber misalnya ya monggo silakan di diedit atau disesuaikan dengan eh, kondisi satuan kerja Bapak Ibu. Yang ketiga terdapat sheet KKE atau kertas kerja belum diisi atau belum lengkap diisi atau belum sesuai dengan petunjuk pengisian. Jadi satker sampling itu ada terdapat 6 sheet dalam kertas kerja SPIP integrasi. Yang pertama adalah kertas kerja 2.1 yang isi tentang sasaran program, kertas kerja evaluasi 2.2, sasaran kegiatan, kertas kerja evaluasi 2.3, sasaran RO ya. Ini semua harus diisi sesuai dengan petunjuk teknisnya ya, yang ada di oh, Excel KKE ya, Excel KKE SPIP yang telah disampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Yang selanjutnya adalah ada kertas kerja 3.1 tentang penilaian struktur dan proses. Ada kertas kerja 5.1B tentang penilaian pencapaian tujuan dan KK 5.2 juga sama penilaian tujuan. Nah, untuk KK 52 ini kemarin hasil koordinasi dengan BPKP dan juga dengan Biro Portala ternyata ada penyesuaian, ada perubahan terkait KK 52. Ya, jadi nanti ketika setelah kami cek ya Bapak Ibu, saya sampling gitu ya, ternyata KK 52 ini hampir semuanya belum mengisi, ada yang juga mengisi tetapi letaknya tidak di kolom isian karena memang kolom isiannya tidak ada yang kakak lama ini, yang kertas kerja lama itu. Maka kemudian diusulkan oleh BPKP disampaikan ada kakak penyesuaian. Temuan yang selanjutnya terdapat berubah kertas kerja ya. Jadi ada beberapa kertas kerja yang rumusnya diubah atau bahkan dihilangkan ya. Rumusnya dimanualkan, diganti gitu ya. Nah, ini mohon diperhatikan ya Bapak Ibu sekalian, mohon izin jangan sekali-sekali merubah rumus atau bahkan menghilangkan rumus gitu ya. Jadi isian di kolom PM, kolom PK, kolom evaluasi itu sudah ditentukan dan sudah ada petunjuknya. Itu kalau kolom PM itu yang warnanya kuning dan isiannya yang warnanya putih. Kolom PM yang atasnya itu ya judulnya warna kuning dan isiannya warna putih. Selain warna putih jangan diisi. Kalau minta ketik iya tidak ya iya tidak. Kalau minta 0 atau 1 ya 0 atau 1. Kalau minta deskripsi deskripsi. Itu yang di kolom ini. Isiannya di sheet putih itu ya, sheet dan kolom putih. Pun sama dengan teman-teman PK yang warnanya pink, kolomnya juga sama. Dan seterusnya untuk yang berikutnya adalah kolom isian untuk tim evaluasi dari BPKP. Jadi nanti Bapak Ibu yang melakukan PM ini kita PK sebanyak 40% anggaran, habis itu hasil PK kita juga akan dilakukan evaluasi oleh tim dari BPKP. Yang selanjutnya untuk PMK K52 ada perubahan atau penyesuaian ya. Nah, ini sekarang saya tanya sudah menerima semua ya Excel penyesuaiannya ya. Sudah, Pak. Semua Excel penyesuaian, iya.
Ya, oke, baik. Kalau memang sudah, kami harapkan sudah dan syukur-syukur sudah mengisi ya. Sudah mengisi biar nanti di breakout room tinggal tiktokan saja dengan auditornya. Kondisinya Bapak Ibu, saya jelaskan sekilas ya bahwa KKSPIP Excel sheet KK 52 dalam KKE penyesuaian terdapat KKE SPIP penyesuaian pada si KKE 5.2 itu ya. Jadi yang lama itu tidak terdapat kesalahan lah kira-kira begitu dan harus ada pembetulannya. Yang kedua, pengisian KK sheet 52 pada umumnya tidak dilakukan PM ya, ada yang melakukan PM namun kolomnya evaluasi milik di sini PKP tadi sudah saya sampaikan. Yang ketiga, pengisian dilakukan manual dengan menghilangkan rumusan mengubah rumus. Ini yang khusus di KK 52. Yang sebelum kertas kerja Excel penyesuaian muncul ya. Ini yang terjadi kondisinya. Terus tindak lanjutnya seperti apa Bapak Ibu? Kami sudah konsultasi, kami sudah simulasi juga dengan teman-teman TK di sini. Sehingga tindak lanjutnya kira-kira seperti ini. Mohon nanti ya ini sebenarnya tidak harga mati. Kalau misalnya ada hal-hal yang mungkin lebih efisien bisa diusulkan. Yang pertama, Satker melakukan PM dengan mengisi SIP KK 52 pada kertas kerja SPP Excel penyesuaian sesuai petunjuk pengisian. Ini nanti mohon ya teman-teman PM mengisi, kalau misalnya ada pertanyaan bisa silahkan ditanyakan, bisa ke Pak Hidayat, Pak Dr. Hidayat, atau ke Pak Reza, atau ke kami juga nggak masalah. Yang nomor dua, hasil pengisian PM KKE SPP Excel yang lama, ya, yang lama itu ya sebelum ada SPP Excel penyesuaian, dipindah ke format yang baru, ke KKE Excel yang penyesuaian. Nah, jadi yang Bapak Ibu isi itu di KKE titik 1, 2.2, 2.3, ya, mana 51B, sorry 51B itu dipindahkan ke Excel yang baru, yang Excel penyesuaian. Kenapa demikian? Karena kami sudah melakukan simulasi, sebenarnya kami pengen memindahkan sheet KK 52 ke yang lama. Namun itu ternyata tidak connecting ya. Jadi tidak bisa connect ke KK lead-nya. Karena KK 52 ini kan ada nyambung ke KK 51A, 51B, ke KK lead 3 gitu ya. Terkait dengan penetapan tujuan. Terkait dengan penilaian pencapaian tujuan. Nah, makanya salah satu caranya yang pertama adalah memindahkan seluruh hasil PM kepada KKE penyesuaian. Setelah PM yang KKE 52-nya juga tentu setelah diisi. Gitu ya Bapak Ibu. Nah, ini tentu sekalian ya, sebelum memindahkan atau sambil memindahkan gitu, juga dilakukan perbaikan berdasarkan hasil konfirmasi dengan tim PK atau auditor jika ada perbaikan. Nah, Bapak Ibu, kami sudah mengkoordinasi dengan Biro Ortala bahwa untuk Zoom kali ini juga sekaligus konfirmasi. Nanti ada breakout room masing-masing satuan kerja, nanti ada di bawah satu auditor atau dua auditor, nanti dibantu juga oleh para ketua tim dengan melakukan konfirmasi atau perbaikan-perbaikan, baik itu perbaikan pengisian, perbaikan dokumen, dan lain sebagainya. Nah, setelah dalam perbaikan, tentu nanti finalnya adalah KKE, satu KKE SPIP yang final, yang akhir, yang sudah menggunakan format KKE Excel penyesuaian ya, hasil penyesuaian. Jadi semuanya sudah terkonfirmasi, sudah dilakukan penilaian PM sesuai dengan penunjuk pengisian, dan setelah itu Bapak Ibu silahkan mengunggah KKE
Setelah itu Bapak Ibu mengunggah kertas kerja tersebut, kertas penyesuaian hasil PM tersebut setelah pengisian pada angka 1 dan 2 di atas tadi ya, terpenuhi dan juga dengan melampirkan link atau file dokumen pendukung dengan membuat folder masing-masing pada Satker itu pada link berikut ya. Saya harapkan linknya juga sudah dikirim ya oleh tim Ortala ke Bapak Ibu sekalian. Nanti minta tolong itu kan kalau saya lihat di link ini itu sudah dibagi 3 link besar yaitu eselon 1, Bima sistem biasanya Suaranya nggak ada, Pak. Suaranya nggak ada, nggak kedengeran, Pak, suaranya. Oke, baik. Saya lanjutkan ya. Setelah selesai konfirmasi, saya setelah selesai konfirmasi, Bapak Ibu silahkan mengunggah kertas. Halo, Silakan tadi Mas kemana-mana Roma. ya. Dengan kalau ada kendala nggak dengan suara saya, Mbak? Tidak ada, Pak. Jelas, Pak, jelas. Jelas ya. Oke, saya lanjutkan. Jadi silahkan nanti setelah selesai konfirmasi, eh, mungkin ini waktunya bisa sampai sore ya. Silahkan kalau misalnya diperlukan sampai saya minta koordinasi juga dengan Pak Reza. Ini sampai sore sampai jam 4. Mungkin Pak Marlin ya, ada bisa di ini dulu ya, Pak Marlin ya. Nanti mungkin kalau mau ada diskusi, nanti mungkin setelah ini ya, Pak Marlin. Ya, itu ya. Jadi mohon nanti link barunya, link penyesuaiannya, kertas kerja penyesuaiannya di input di Google Drive yang baru. Ya, termasuk juga data-data dokumen pendukung yang Bapak Ibu telah diupload sebelumnya atau ada perbaikannya, silakan juga diupload di link di bawah ini. Ini link yang mengelola ada di tim Ortala ya. Selanjutnya tindak lanjut kepada tim kementerian ya. Ini ada 3. Yang pertama menghimpun kertas kerja evaluasi penyesuaian hasil PM Satker Mandiri dan juga tentu dengan dokumennya yang ada di link tadi ya. Yang kedua melakukan kompilasi ulang HPM Excel penyesuaian kepada 65 satker sampling dengan 65 satker selesai PM ya, maaf ini salah. 65 satker PM dengan mengurutkan nama satker secara konsisten pada KK 21, 22, 23, 31, 51B dan KK 52 pada KK Excel penyesuaian. Jadi mohon izin Pak Hidayat, Pak Reza, Pak Joko dan timnya nanti mohon misalnya kalau sudah berurutan, sudah konsisten ya, misalnya di 2.1 sekjen itu nomor 1, maka di 2.2, 2.3, 31 sampai 52 itu sekjen nomor 1. Ketika Kanwil Bali itu nomor 15, maka 21, 22, 23, 31 sampai 52 itu Bapak Kanwil Bali nomor 15. Ini untuk memudahkan tracer kita ketika ada error, ada konfirmasi juga ketika dilakukan evaluasi oleh BPKP. Yang pertama error ketika mungkin kita melaksanakan PK kan gitu ya. Yang kedua mungkin ketika nanti ada evaluasi BPK juga biar cepat untuk menjawab kerja. Dan di KK1 ada ya, ada judulnya gitu ya, itu satker yang